dipertemukan kembali dengan guru saya. Mudah-mudahan guru kita diberikan umur yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaninya. Wasilah beliau, alhamdulillah saya untuk kedua kali sampai sini, dan putra beliau Ustaz Islam Haq, alhamdulillah beliau menyelesaikan pendidikan di pesantren saya di teristimewa pada kesempatan ini juga dipertemukan dengan para aparatur pemerintah, para TPRW, kalurah dan keluarga, dan juga jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jamaah peringatan Maulid yang mudah-mudahan melalui pertemuan singkat kita pada kesempatan ini akan semakin menambah erat tali ukhuwah, tali silaturahim, tali persaudaraan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Maulid, setiap kita yang hadir pada kesempatan ini, masing-masing kita itu punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, loba kahayang, benar tak? Keinginan kita yang utama sudah pasti kita ingin selamat, bahagia, senang, dunia akhirat itu. Dan kita insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang membuat kita percaya diri jadi ahli surga? Pengen itu jadi ahli surga ya? Insya Allahnya. Yang membuat kita percaya diri jadi ahli surga, yang pertama karena rahmat Allah, karena Allah karuniaan ka urang. Ini. Karena kalau kita melihat dari kualitas ibadah kita, kayaknya kita malu untuk menjadi ahli surga. Karena Allah karuniaan ka urang, karena rahmat Allah, insya Allah menjadi kepercayaan diri kita, insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayo ke surga tuh, ayo ke surga, bangga adu tipayun. Kenapa? Karena begitu sulitnya ibadah kita itu untuk diterima oleh Allah. Esek ibadah diterima esek. Karena ilmu dan ikhlasna, jangan mulai lain. Tapi kita pede jadi ahli surga. Salah satunya yang pertama karena Allah karunia urang kita. Kumaha gitu. Ayeuna ngaji urang moal poe salat, disiplin, puasa, zakat, segala macam geus dilaksanakeun, tapi secara kualitas mohon maaf mungkin. Tapi ujung-ujungna Allah karunia kasupkeun we warga dia mah kasupkeun. Tidak begitu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngabonceng Mu'adz bin Jabal naik onta. Hadisnya dibuat dalam kitab Minhajul Abidin, panjang hadisnya. Ketika itu Rasulullah melihat langit, ya Mu'adz, apakah engkau tahu sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan apa? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, ya Mu'adz, suatu ketika nanti malaikat hafadzah dengan bangganya membawa amal hamba, saudara
sodakohnya, puasanya, jamaahnya, segala macam begitu hebat luar biasa. Kata tahidal hafal, begitu bangganya mereka hafal membawa amal tersebut. Ketika sampai di langit ke-1, kata malaikat penjaga amal di langit ke-1, ana malakus sahibil ghibah, idribu hadzal amal wajha sahib. Aku ini adalah malaikat penyeleksi peneliti ghibah. Bebengendei amal kabeungeut nu melaksanakeunana. Lemparkan lagi 5 ke muka orang yang melaksanakannya, karena aku tahu orang ini walaupun amalnya begitu banyak tapi masih suka menghibah. Jangan sampai lewat lagi ke-1. Eta kapan ini seungkeun pagawean ngomongkeun batur teh kerjaan kita sehari-hari. Kira-kira lamun ayeuna urang rajin itu ya segala macam masih ngomongkeun kagorengan batur anu eta teh menjadi penghalang diterima ibadah urang, pede teh jadi sudah. Nya teh pede teh. Eta kapanita ini. Saur Kanjeng Nabi ketika Allah menciptakan langit itu, menciptakan lagi, menciptakan malaikat penjaga tiap lapisan untuk menyeleksi amal hamba. Di langit kahiji loloh, di langit kedua cek malaikat penjaga langit kedua, idribu hadzal amal wajha sahib, lemparkan lagi ini amal ke muka orang yang melaksanakannya. Ana malakus sahibil hasad, aku ini adalah malaikat peneliti hasud. Ini orang walaupun ngajinya rajin, sodakohnya hebat, umrohnya mundar mandir tiap bulan, terus begitu hebat ini amal, tapi lemparkan lagi amal ini ke mukanya, jangan lewat ke langit kedua. Karena orang ini masih ada dalam hatinya hasud, merasa tidak senang atas pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain. Ayah wae dina hati bener. Makanya kata Nabi, al-iman wal hasad la yajtami'ani. Iman dan hasud itu tidak akan kumpul dalam satu hati. Ketika seorang hasud sebenarnya hatinya sedang tidak beriman. Kenapa? Kalau iman itu salah satunya menerima atas ketentuan Allah, baik terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain. Ketika kita tidak senang atas apa yang diatur oleh Allah kepada orang lain, sama aja beriman, benar? Dan kata Nabi, prinsipnya al-hasud la yasud wa rizqul hasidil mahsud. Orang yang hasud itu tidak akan sukses, bahkan rizki orang yang hasud akan diberikan kepada orang yang dihasudinya. Benar tak? Malah mau dihasud dan lebih sukses lagi. Jadi coba orang karena langit kedua, kira-kira amal kita yang begitu hebatnya, pede itu orang jadi ahli surga. Begitu beratnya. Nah, makanya kita percaya diri jadi ahli surga itu karena Allah karuniakeun ka urang. Ngaji, bapak-bapak ada ngaji sini? Malam apa? Malam Jumat, alhamdulillah. Ibu-ibunya hari apa? Minggu. Biasanya ramai mana bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu. Ramainya ngobrol sama nangis anak-anak biasanya kalau ibu ya. Bapak-bapak paling nggak masuk. Seperti itu. Ketika di langit ketiga, kata malaikat ketika ana malakus sahibil kibir, aku adalah malaikat peneliti takabur. Ketika seseorang merasa lebih hebat daripada orang
lebih kaya daripada orang lain, lebih ganteng daripada orang lain, lebih sukses daripada orang lain, dan merendahkan orang lain. Mohon maaf, amal kita tidak akan diterima. Hese untuk ibadah kita, tapi ketika kita tidak melaksanakannya, jangan harap Allah karunia untuk orang. Makanya kerjakan orang sesuai dengan ilmu ada. Tapi kita jangan sampai merasa cukup dengan ilmu yang ada, tetap harus terus. Karena ingin ada minimal amal ibadah kita yang diapresiasi oleh Allah. Salah satu kebahagiaan kenikmatan ahli surga itu adalah ketika kita bisa melihat Allah langsung. Ketika kita bertemu dengan Allah. Namun ketika kita masuk surga karena Allah karunia engkau orang, kira-kira kita malu gak ketemu Allah? Malu. Sok bayangkan. Kita ketemu kaya di Tekapangi. Ya? Nah, salah satu amal yang memang hebat itu adalah ngaji. Sehingga Nabi menyampaikan Ubirolahu qabla ayya tua. Ngaji begitu. Tuh ayah apa boleh? Memang ngalangkan ade dosa gesmuruk. Oh apa gitu? Tapi ngaji mana? Ngaji tengah yang penting berangkat. Tek sare itu depan ngaji. Silahkan. Supaya Allah karunia keberang. Jadi jangan sampai kita terlalu ideal, tak bisa ikhlas mal ibadah, nggak usah. Jangan begitu berpikirnya. Karena salah satu andalan kita untuk menjadi ahli surga itu karena rahmat siapa Allah. Mengandalkan amal. Tapi kalau kita sudah melaksanakan, makanya Allah berkarunia ke orang benar. Ibarat kita gini, kita mempekerjakan dua pekerjaan, satu bangunan lah ya, gawe di isuk lebih dekat sore, gawe nanti terbenar sesuai dengan yang murah nengok benar masa keramik sebenarnya. Tapi ujung-ujung nama karena orang karunya kan gawe digaji karena karunya, tapi sesuai kayak murah. Bisa jadi orangnya gitu jika nama bener gak? Akhirnya muludan orang setiap tahun. Apa yang kita rasakan, kualitas apa yang kita rasakan dari ngaji ke ngaji, dari maulid ke Isra Mi'raj segala macam, perasaan kita tas gitu kan ya. Takabur masih kena ayah, hasud masih ayah, sombong masih ayah, ria masih nempel, bener gak? Nah, kata Nabi, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm wa lam yatlub. Orang yang paling rugi di akhirat itu adalah orang yang punya kesempatan untuk ngaji tapi tidak ngaji. Kenapa? Hari anu masih statusnya belajar, seandainya masih kekurangan, masih
enggak? Alladzina hum an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim. An itu bukan dzarfiyah, bukan di dalam. An itu adalah mujawazah sebetulnya, di luar. Orang-orang yang di luar sholatnya tidak mencerminkan orang yang rajin apa lamun ada di luar sholatnya masih takabur, sholatnya wailul lil musol. Lamun sampai sholatnya masih kena hasud, itu wailul lil musol. Makanya saya untuk diterima ibadah susah. Tapi kita ingin ada ibadah yang diapresiasi oleh Allah, sehingga kita ketemu dengan Allah, ada bangganya kita, ada bahagianya, ada senangnya, ada rindunya. Tidak ada bedanya misalnya budak sekolah, anak-anak sekolah akhirnya dinaikin kelas, wali kelasnya padahal kurang ngebandel karena asup nilai negeri keluar segala macam, akhirnya mah karena dasar naon karunya akhirnya dinaikin oke. Tapi tidak terjadi bangga buat si anak tersebut, benar gak? Beda ketika memang rajin, soleh, nilainya bagus, ada kebanggaan baik orang tua atau anak sendiri, dan juga kebanggaan wali kelas. Mungkin seperti itu. Jadilah intinya, apapun yang diperintahkan Allah laksanakan saja sesuai ilmu yang ada. Sambil berjalan kita terus mengisi kekurangan dan menyempurnakan yang ada. Pokoknya ngaji mah terus ngaji. Kenapa? Karena kalau misalnya satu kali saja kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, khawatir Allah tidak karuniain ke orang itu. Mantap, hormati sama kita. Kita berikan apresiasi orang yang sudah bisa melaksanakan walaupun kualitasnya masih jauh. Terkudu ribut tentang teknis, kata mereka mahawai model rak. Mantap, pulang sok parelete jadi ahli surga, gitu kan? Merasa diri paling hebat, merasa diri paling naon, paling sempurna, paling lunak, gitu. Gak usah. Untuk ukuran akhir zaman seperti ketika jidatnya masih dipakai bisa untuk bersujud, disiplin waktu, terus keren, terus hebat, terus luar biasa. Apalagi model-model kita yang pada kesempatan ini bukan hanya yang wajib-wajib saja kita laksanakan, tapi kita yang budaya pun, yang sunnah pun kita laksanakan, terutama dalam peringatan Maulid kita Nabi Muhammad SAW. Secara teorinya, kita misalnya untuk bisa ikhlas saja, wajib itu ibadah yang dipaksa, ya enggak? Wajib itu kudu, harus dipaksa oleh Allah untuk melaksanakannya. Sunnah itu adalah pekerjaan sukarela, mau dilaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Allah maksa kita, karena kalau tidak dipaksa, ya umarat, misalnya Ramadan kita tidak dipaksa puasa, kita tidak puasa nggak? Maksudnya apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi hamba yang punya
apapun. Itu udah bukan lagi karena karunia Allah orang, tapi Allah cinta orang. Wa idza ahbabtuhu, dan ketika aku cinta orang tersebut, maka pendengarannya adalah pendengaranku, kata Allah. Maka langkahnya adalah langkahku. Dia luar biasa. Makanya ketika iblis mau menggoda manusia, iblis ngadoa ke Allah. Ngadoanya apa? Minta panjang umur. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, berikan umur aku sampai hari ba'ats, hari kiamat. Iblis minta panjang umur. Minta hari umur pula minta panjang umur, minta anaon berkah. Kiriwa lamun diijabah ku Allah, panjang umurna gitunya, batu saraya diun. Subhanallah gitu. Umur berkah. Penting berkah. Mau apa? Iblis kamu minta panjang umur. Gitu. La ughwiyannahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan Adam dan seluruh keturunannya kecuali hambamu yang diikhlaskan. Bahasa Qurannya mukhlasin, bukan mukhlisin. Kecuali hambamu yang diikhlaskan. Bentuknya bentuk majhul, kata kerja pasif. Mukhlasin, yang diikhlaskan. Artinya apa? Orang yang diikhlaskan itu adalah orang yang dibimbing Allah, orang yang diarahkan oleh Allah. Kalau orang yang sudah diarahkan oleh Allah, karena Allah karunia, karena Allah cinta sama kita, maka insya Allah iblis tidak akan mampu menggoda kita. Nah ini, mudah-mudahan ya kita menjadi ibadah al-mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Ingin selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah. Makanya kita selalu berdoa dan hayati doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebenarnya kita sudah berdoa sering dengan doa itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para rasul, para syuhada sholihin. Bukan jalan maghdub orang Yahudi, bukan jalan dolim orang Nasrani, bukan itu, tapi jalannya para nabi, para rasul. Itu. Insya Allah kita semua ibadah kita sudah berpahala, insya Allah. Pahala meluang kurang guys. Bahkan tadi memang berangkatnya dosa berseluruh kau belajar. Pahala sudah kau maulid, luar biasa. Pahala itu iya luar biasa. Tapi sekarang itu yang kita cari, bagaimana ada satu dua ibadah kita yang diapresiasi Allah. Sholat kita besar. Terus dilaksanakan menghadap kiblat untuk orang, bahkan berjamaah, rukunnya dilaksanakan dengan beres. Tapi pengen ada yang diterima. Salah satunya adalah ternyata bukan hanya sah diterima, itu adalah pengelolaan hati kita. Namun hati masih kena ayat takabur, hati masih kena ayat hasud, hati masih kena ayat dukeling segala macam dia. Aduh hesek. Ini menjadi introspeksi buat kita. Tapi kuncinya tadi, ingat lagi, yang penting sekarang kita laksanakan aja dulu. Sholat 5 waktu kerjakan sesuai dengan ayat. Sambil berjalan kita nyari ilmunya. Barangkali ada tambahannya, sehingga sampai pada tingkatan benar-benar sholat kita itu apa yang digambarkan oleh Rasulullah, bukan hanya jumlah kebeli, bukan hanya qomat kanit, tapi benar-benar sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu.
laksanakan aja dulu kita ya. Makanya satu tradisi yang luar biasa di Indonesia ini, pengajian banyak, bahkan ada peringatan Islam, ada maulid di sini nyanyi. Ya mudah-mudahan ada presentase naik keyakinan, naik tambah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita percaya menjadi ahli surga, yang kedua adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi sebelumnya menyampaikan doa kepada Allah ingin ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak dijawab. Kurang mah diijabah, kurang tanpa minta Allah, tapi ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang membuat kita pede jadi ahli surga. Makanya di antara nikmat yang harus diutamakan dalam mensyukurinya, selain nikmat iman Islam, selain nikmat dijadikannya kita ditakdirkan menjadi makhluk yang namanya manusia, dan yang paling utama nikmat dijadikan yang umat Nabi Muhammad SAW. Nih, orang-orang Yahudi saja yang mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis tentang siapa Nabi Muhammad seperti hanya mereka tahu persis tentang anak-anaknya mereka sendiri. Wa kanu min qablu yastaqtihuna 'ala alladziina kafaru. Itu orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah populer, dan Nabi Adam sudah menyebut-nyebut, Nabi Musa sudah menyebut, Nabi Isa disebut, bahkan dibuat dalam Taurat dan Injil. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, udah populer. Bahkan begitu jelasnya dalam Taurat, begitu jelasnya dalam Injil, Nabi terakhir yang namanya Ahmad Muhammad akan lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Sudah tahu mereka. Nah, makanya ketika orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad itu nanti akan wafat di Madinah, mereka berbondong-bondong pada pindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah, Nabi pada belum lahir. Padahal Madinah itu dulunya bukan kota Yaman. Di situ itu ada penduduk asli namanya kaum Aus dan kaum Khazraj yang konflik tidak berkesudahan, perang nggak boleh. Tiba-tiba Yahudi pengen masuk juga ke situ, boro-boro Yaman kan pada dulu. Kenapa mereka mau ke sana? Karena mereka tahu bahwa nanti ada Nabi akhir zaman masuk ke sini. Nah, dalam mereka seperti itu, ketika akhirnya mereka berperang dengan kaum Aus dan Khazraj, dan Yahudi selalu mengalahkan kekalahan, mereka wakanu min qablu yastaqtihun, dan ada orang Yahudi sebelumnya, sebelum lahir Nabi Muhammad, yastaqtihun, mereka memohon pertolongan kepada Allah bin nabiyil mab'uts, dengan nabi yang akan diutus. Bayangin, Nabi belum lahir, orang-orang Yahudi sudah tawasul kepada Allah dengan siapa? Dengan Nabi dan lahir. Nabi belum lahir, tapi yastaqtihun, mereka berdoa kepada Allah dengan segala macam keinginannya itu supaya dikabul,
ada wirid yang paling hebat, tidak ada doa yang paling hebat kecuali baca apa? Sholat. Ketika Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah membaca salawat, malaikat membaca. Tidak ada kan amal yang begitu kan? Begitu tingginya. Nah inilah Nabi ketika nanti di akhir zaman, ketika nanti di yaumul kiamah, yang pertama dicari oleh Nabi itu adalah kita. Kemudian tiang teh ulang. Suatu ketika Nabi sedang para sahabat dengan Allah, aduh rindu banget nih ketemu dengan mereka. Para sahabat, ya Rasulullah, ini kami ada di sini. Siapa ya Rasulullah yang kau rindukan? Aku nanti akan merindukan umatku di akhir zaman yang tidak pernah ketemu denganku, tapi mencintaiku begitu luar biasa. Ternyata kurang bakal jangan berusaha bukannya. Tapi apalagi sampai seperti ini, kita terus membaca sholawat, membaca segala macam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tingkatkan kualitas kecintaan kita kepada Nabi dengan mengikuti sunnahnya, dengan memperbanyak baca sholawat. Silakan redaksi sholawat macam-macam, silakan. Mau yang singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, apakah Sayyidina atau terserah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau baca sholawat kalian. Allahumma sholli sunatan kamilatan wa sallim salaman ta. Mau baca surat apa lagi? Silakan. Wa yustasqal ghamamu biwajhil dari wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Jadi suatu ketika di Madinah itu terjadi kemarau panjang. Para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah engkau, memintalah engkau kepada Allah supaya diturunkan hujan. Pada saat itu Nabi menengadahkan kepalanya biwajhil karim, melihat langit langsung berbunyi wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim. Makanya lamun doamu yang tercatat tawasul kepada Allah dengan siapa? Nabi. Tidak ada orang yang paling soleh, tidak ada orang yang paling takwa, tidak ada manusia yang paling baik, paling hebat kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada tawasul yang paling hebat kepada Allah adalah melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada doa yang dipakai oleh para wali, sehingga dalam satu kitab namanya Syawahidul Haq itu adalah doa yang biasa populer di kalangan 40 para wali, dan di nomor 1 kan itu doa, yaitu sholawat kepada Nabi dengan tawasul kepada Allah kepada Nabi. Kalau dalam hadisnya itu, kalau kita buka nanti di Google, itu hadis yang bercerita tentang orang yang buta sejak lahir minta supaya penglihatannya bisa normal. Hadis Dorir namanya. Dorir itu orang yang buta. Itu ada redaksi doanya. Kalau kita buka hadis Dorir itu ada orang yang buta pada zaman Nabi. Jadi minta supaya didoakan Nabi. Nabi mengijazahkan kepada Rasul dengan doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi, dalam hajat ini Allahumma fasyafi'u itu dibuka oleh teman-teman. Itu yang buta tadi yang sejak lahir membaca dengan terus sering, akhirnya bisa melihat kembali normal. Itu ijazah Nabi kepada sahabat tersebut. Dan dalam hadis yang dijelaskan, kalau kita mau baca doa tawasul kepada Nabi pakai doa itu ya, karena itu terbukti. Doa sahabat dari doa sahabat yang sejak lahir buta. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku minta wa atawassul dan bertawassul bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Ternyata ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi, oleh kita, oleh para
alhamdulillah Allah menakdirkan kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jika lain hebatnya orang gimana? Luka ini karena Allah karunia dan hebatnya orang lain. Luka dua karena hebatnya siapa Nabi Muhammad dan kita menjadikannya apa umatnya. Apapun nanti ketika di akhirat nanti yang paling pertama dicari adalah kita. Yang pertama mendapatkan syafaat kita. Sampai dicari siapa lagi? Umatku yang bermasuk surga. Makanya kita mungkin sering terdoktrin dengan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73, satu masuk surga, 72 masuk neraka. Hadis itu ada perbandingan kebalikan. Saya baca dari kitab Anak Muslim Sunni karangan Mama Abdullah bin Mu, ya. Mungkin ada yang kenal dengan Mama Abdullah bin Mu, ya. Itu ada kebalikannya hadis tersebut, 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Kalaupun dimanai tadi 1 masuk surga, itu 1 masuk surga tanpa hisab. Yang 72 juga tetap masuk surga, tapi apa hisab dengan proses. Sehingga kita jangan sampai membatasi rahmat Allah. Membatasi rahmat Allah. Si alih neraka, air dari surga. Gitu ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi ada yang memang lewat sirat dulu, ada yang dihisab dulu, ada yang diminta dulu segala macam. Nah kalau yang satu masuk surganya mengikuti hisab tanpa proses. Nah yang 72 apa? Berproses. Arek Mentuna, Arek Muhammadiyah, Arek Pakistan, langsung surga begitu. Asal ada apa? Keimanan sarwa. Rukun imanan sarwa, Quran sarwa, Nabi sarwa, betul. Kalau ayat ngaku-ngaku Nabi aja kakak. Kita mau bersarwa tidak tahu keimanan. Dan gimana ada beda orang yang sudah dari kita? Ada beda yang sudah dari kita. Mungkin itu ya, gitu. Jadi kenapa kita menjadi seperti diri karena kita jadi umat Nabi Muhammad? Karena begitu banyak keistimewaan keunggulan kehebatan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Di dunia saja begitu hebat. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu tidak akan jauh seperti usia Nabi. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Kurangnya banyak usia. Makanya lu 60 tahun 11 bulan tidak sebulan ini. Siap-siap. Kulit udah speot, mantan udah selesai melotot, tangga membolot, kedengdinon. Kulit sudah pada lentur, gigi sudah pada gugur, beban sudah bertabur, penglihatan namun, di dahar tidak naon. Satu dengdinya suka. Tapi man balagha arba'in wa lam yadhlibu khairu syarruhu falyatabawwa maq'adahu. Barang siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas, ketika kejelekan lebih baik daripada kebaikan, maksiat lebih banyak daripada taat, siap-siap bisa jadi ahli neraka. Usia 40 tahun banyak yang introspektif. Apa caranya? Pokoknya laksanakan aja. Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, kita nggak usah mikir-mikir lagi, laksanakan saja sesuai dengan keilmuan yang ada. Tapi kita jangan merasa cukup, tetap ingin mendapatkan kualitas yang baik ibadah kita, pengabdian kita kepada siapa? Kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa
Madinah